Selamat siang dan salam cuan para traders, terutama para pecinta trading emas, khususnya di bidang gold ya, ataupun emas. Dan kita bisa lihat ini harga XAU USG di mana high terjadi pada harga di 2796.56, itu terjadi pada pukul 7.06 WIB ya. Sedangkan low-nya di 2772.21 itu pun terjadi pada pukul 10.38 pagi ya. Dan kita bisa lihat ini BTC USD ya, dimana high-nya itu hanya mencapai 97.691 dan low-nya itu mencapai di 91.086 dan sekarang berkisaran di 94.600 ya. Sedangkan harga emas sekarang di 2787. Bagaimana dengan para traders? Apakah kemarin sempat cuan? Dan sebelum dimulai, kita bisa lihat sekarang jam menunjukkan hari Senin 3 Februari 2025 pukul 13.34 WIB atau Jakarta Time ya. Dan langsung aja kita bisa lihat ini sebelah kanan ini adalah halaman purchasing saya yang kemarin, dimana saya sempat menjual 3 kali, yaitu 2 kali ya maksudnya, tapi grand totalnya 3 kali karena ada sisaan dari yang hari Kamis, yaitu pada harga di 2781.5 ya, yang paling bawah ini. Lalu saya ada jual juga di 2805 dan 2810 ya. Itu saya selesaikan semua pada pukul 3:55. Dan itu pun dengan terpaksa karena saya nggak mau spekulasi, karena saya berasumsi sekarang saya sudah ada profit. Dan kalau saya bertaruh itu akan terjadi hari Senin ini, itu kemungkinan besar angkanya itu melambung naik di sekitar area di 2850 ataupun saya akan profit di area di 2750 ya. Tapi saya nggak mau spekulasi ke sana, saya ambil safety-nya aja, makanya saya selesaikan semua. Oke, jelas ya. Itu pun ada di halaman kemarin ya, dan saya sudah upload di halaman kemarin. Dan sekarang kita mulai dengan lembaran baru, yaitu pertama hari ini tepatnya pukul 8.41 kita semua dikejutkan oleh harga emas ini. Itu harga emas turun karena kebijaksanaan dari Presiden Amerika Donald Trump mengenai tarifnya ya. Itu bisa dilihat ya. Itu pada saat Asian Hours, jadi sekitar pukul 8 ya kalau kita bisa ini. Dan ini adalah sudah pasti, kalian juga sudah tahu dan saya sudah upload, bisa dilihat ini hari Jumat telah saya upload ya. Itu high itu akan berkisar di 2803 sampai dengan 2808, sedangkan untuk low-nya itu ada di kisaran di 2770 sampai 2760. Itu dengan catatan high range ya, itu tinggi sekali ya. Dan ini tercapai, ini hari ini hampir tercapai ya. Dan ini saya sudah upload juga di halaman kemarin. Kemungkinan high itu sudah habis di 2800 ya. Dan low-nya itu akan mencapai 2760 sampai 65. Tapi jelas ini tidak tercapai. Dan ini perlu dilihat ini ya. Sebuah artikel yang tadi sambungannya itu
disebabkan harga emas turun karena kebijakan tarif dari Presiden Amerika Donald Trump ya. Kita bisa baca dolar pertama emas turun pada jam Asia dan dolar menguat ya. Cara fundamental juga angka-angkanya ada di sini. Dan ini itu barang-barang ataupun import dari Kanada maupun Meksiko itu sebesar 25%, dan barang-barang dari China itu dikenakan 10%. Bisa dilihat, untuk memastikannya bisa dilihat ini pelan-pelan. Nah, ini bisa memicu tarif inflasi ya. Kalau kita lihat ini dari artikel ini ya. Dan satu lagi perlu dicermati, ini adalah meanwhile COMEX goal spekulasi cut net posisi long position by 3766 ya sebesar 230.592 lot ya. Itu switching kemarin ya berakhir dengan kontrak sebesar 230 ribuan di harga di 3766 ya. Itu bisa dilihat, itu mereka switching di area, dan itu harga masih itu mencapai 2817 ya. Sekarang data yang akan diambil itu nanti malam. Dan ini ada lagi satu lagi yang terbaru ya, itu tepatnya 10.24 ya. Ya, itu sambungan berita yang tadi ya. Itu karena tarifnya masih spekulasi, jadi untuk bullish untuk emas itu akan terjadi. Silver, perak maupun platinum, palladium ya, itu turun lebih pada 1% ya untuk hari ini, pagi ini ya. Itu bisa dilihat semua data-data ini, dan ini berita ini dari sumber Reuters ya. Dipertegas lagi, tapi pada hakikatnya para traders itu masih menunggu. Jadi ibaratnya orang-orang di China ini ya, di China begitu libur 1 minggu harga emas melonjak sekitar 30 poin, yaitu dari 2770 sampai dengan 75. Sekarang tadi pagi di 2790 mereka ambil aksi dulu, profit taking sepertinya ya. Itu sebesar maaf tadi salah, saya agak ada salah ya. Di sini itu sebesar 3.766 kontrak ya. Itu ke 230.592 di bulan Januari ini. Jadi kontrak semua mereka selesaikan ya. Jadi yang posisi buy punya kalau mau switching ya posisi sell lalu buy lagi, itu switch position ya. Itu maaf tadi saya ada salah ya. Itu di sana pengertiannya. Jadi orang yang transaksi di bulan Februari menjadi April sekarang, April Gold. Nah, kalau namanya April Gold itu sudah barang tahu, itu kita para traders itu akan lari kemana itu harga emas. Dan ini adalah sebuah signal. Saya reply ya, itu dimana yang paling bawah bisa dilihat posisi buy semua pada jam 00.15, dan dia berubah pukul 4.55 subuh hari Sabtu ya. Lalu hari Senin jam 6.30 sudah berubah menjadi selling semua, dan 9.39
menjadi arahnya naik terus. Nah, pukul 10.38 barusan ini ya, 3 jaman itu sudah berubah arah lagi signalnya menjadi posisi selling. Dan kita coba intip pukul 10.38 ini apa itu isinya, yaitu isinya semuanya di resistennya semua di atas, di pertama di 2800, 2808, dan yang terakhir di 2817. Sedangkan untuk low-nya di 2760, 2744, 2734. Tetapi banyak yang lebih condong buy sebesar 52%, sedangkan sellingnya itu jual itu 48% ya. Dan ini adalah data yang akan dirilis Amerika, dan saya rasa ini yang penting pukul 22 ya. Yang lainnya kurang begitu ya. Itu adalah ISM Manufacturing PMI, itu yang terpenting ya. Di sini angka menunjukkan dari 49 di forecast 42, jadi menurun. Itu apa artinya? PMI manufaktur itu memberikan indikasi langsung tentang arah dan kekuatan ekonomi suatu negara, kenaikan indeks PMI. Mengindikasi pertumbuhan sektor manufaktur yang kemungkinan akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih luas. Jadi pertumbuhannya sepertinya menurun. Forecastnya itu turun, itu dari 49 ke 48. 49 ini ya menjadi 48. Saya rasa itu penting. Seandainya menurun, berarti US dollarnya menurun dan harga emasnya itu naik. Dan saya rasa ini siang juga masih menunggu pasar Eropa bagaimana. Apakah akan melanjuti profit taking atau tidak. Dan ini sebagai pertimbangan dari saya, dan saya juga melihat ini masih tetap stay di sini angka-angkanya. Tidak ada jauh berbeda dengan patokan saya yang kemarin ya. Dan saya akan screenshot sebanyak 2 kali ya. Nah, setelah itu baru kita ulas ya. Dan di sini pertama, ini saya tadi mengatakan bahwa ini juga masih akan tetap ya, garis putihnya yang saya garisi yang kemarin hari Jumat, dan low-nya itu masih tetap ya. Kita bicara untuk range yang besar ya, itu akan berkisaran di 27, 50 sampai dengan 54. Itu untuk low-nya ya. Sedangkan untuk high-nya itu ada di kisaran di 2800 sampai dengan 05. Itu range yang besar ya. Oke, jelas. Dan lalu ini saya memperkirakan range yang sepertinya normatif ya. Kita memperkirakan untuk tingginya itu akan mencapai di 27, 94 sampai dengan 2800. Sedangkan untuk bagian bawah low-nya itu di kisaran di 27, 60 sampai dengan 54. Jadi jelas ya para traders. Dan seperti biasa di akhir perjumpaan hari ini, sekali lagi jangan lupa memberi subscribe
like maupun komen di kolom komentar dan semoga semua artikel yang tadi ada manfaatnya bagi kalangan para traders emas ataupun gold dalam mengambil keputusan, dan bercobalah berpikir dengan bijak sebelum melaksanakan purchasing Anda ataupun trading Anda. Sekian dahulu, selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda maupun purchasing Anda kalian semua, dan kita akan bertemu kembali di esok hari pada channel yang sama, yaitu channel Forex Indo Trade House, yaitu pada Selasa tanggal 4 Februari 2025 pada jam yang sama. Terima kasih dan selamat siang.